Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum belajar, kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, ada yang tahu kenapa sih ada siang dan malam hari? Simak penjelasan berikut ini ya. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita tinggal dan berada di bumi. Sejatinya, bumi yang kita tempati ini berputar. Meskipun perputaran bumi ini tidak kita rasakan. Hal ini karena adanya gaya tarik bumi, atau biasa disebut sebagai gaya gravitasi. Hal yang terjadi ketika rotasi bumi berlangsung, satu, matahari selalu memancarkan sinarnya sepanjang tahun. Yang kedua, bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi adalah 24 jam atau sama dengan 1 hari. Yang ketiga, bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari karena gravitasi matahari yang begitu kuat. Gravitasi matahari ini membuat bumi tertarik ke matahari. Karena bumi memiliki berat dan selalu berputar, maka bumi berputar mengelilingi matahari. Hal inilah yang menyebabkan bumi berputar mengelilingi matahari. Bumi yang mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Lamanya bumi mengelilingi matahari sekitar 365 hari. Akibat dari rotasi bumi, salah satu diantaranya adalah menyebabkan terjadinya siang dan malam hari. Setiap hari, kita mengalami siang dan malam hari secara teratur. Pada pagi hari, matahari terbit di sebelah timur. Hal ini merupakan tanda tibanya pagi hari. Kemudian, matahari tenggelam di sebelah barat. Hal ini merupakan tanda tibanya waktu di malam hari. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala yang terjadi selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa alam ini terlihat di kutub utara dan kutub selatan. Pada tanggal-tanggal tertentu, bumi akan mengalami beberapa kondisi yang berbeda-beda. Misalnya saja, antara 21 Maret sampai dengan 23 Desember. Yang pertama, jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Kedua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama banyak. Ketiga, seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam sama lamanya, antara 21 Maret sampai dengan 21 September. Yang pertama, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Kedua, belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Ketiga, matahari bergeser ke arah utara bumi antara 23 September sampai dengan 21 Maret. Yang pertama, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Kedua, belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.